Hai warganet, saya akan menceritakan film Dear John pada tahun 2010 yang bergenre drama romantis. Film ini diadopsi dari novel dengan judul yang sama. Film ini dibintangi oleh Amanda Seyfried sebagai Savannah dan Channing Tatum sebagai John. Semoga yang menonton film ini selalu diberikan kesehatan dan keluarga yang bahagia. Oke, langsung saja kita ke jalan ceritanya. Di awal film menampilkan seorang pria yaitu John, tokoh utama dari film ini. Ketika melihat pasangan muda-mudi yang sedang ngobrol di atas jembatan, salah satu pria yang bernama Randy tidak sengaja menjatuhkan tas milik Savannah, gadis yang berambut pirang. Teman-temannya pun panik karena tasnya jatuh, dan Randy bergegas untuk mengambilnya dengan cara turun melalui tangga. Namun John cepat ambil tindakan dengan langsung terjun dan menyelam ke laut untuk mengambil tas itu. Savannah senang tasnya bisa kembali, dan sebagai ucapan terima kasih, dia mengundang John untuk makan malam di rumahnya. Tapi John menolaknya. Tapi Savannah terus merayu dengan rayuan mautnya. Akhirnya John pun menyerah, dan bersedia untuk memenuhi undangan itu. Namun Randy tidak suka, tampak mencoba untuk mengganggu obrolan mereka. Savannah mengenalkan kepada Tim dan anaknya yang bernama Alan. Mereka adalah tetangga yang sudah seperti keluarga bagi Savannah. Pada malam hari itu, saat mau pulang, John pun memberikan rayuan mautnya ke Savannah untuk mengajaknya makan malam bersamanya. Dan gadis itu pun tidak menolak. Saking senangnya, tanpa sadar John tak sengaja menginjak api unggun yang ada di hadapannya. Dan untuk menutupi rasa malunya, John langsung pamit pulang. Dalam perjalanan pulang, John mendapat tumpangan dari Tim. Tim memberikan nasihat secara halus agar tidak mempermainkan Savannah. Esoknya mereka pun ngedate bareng di sebuah resto. Dalam obrolan itu, Savannah ingin mengenal Tyree, yaitu ayahnya John. Kemudian John mengatakan kalau ayahnya sangat pendiam. Tapi saat jumpa di rumah John, mereka langsung akrab. Tanpa ragu, Tyree langsung menunjukkan koleksi koinnya. Dan Savannah sangat antusias mendengarkan penjelasan dari Tyree. Sejak saat itu mereka makin intens dan sering berjalan bersama. Dan John tak segan membantu Savannah mendirikan rumah untuk korban bencana. Suatu hari, John melihat semua mereka sedang berkumpul dan bermain di tepi pantai. Tapi Savannah terlihat duduk sendiri, dan John pun langsung mendekatinya. Savannah sedih karena acara liburan mereka akan segera berakhir. Tapi John memastikan semuanya akan baik-baik saja. Tiba-tiba John merasa kesal, karena Savannah menyamakan Tyree dengan Alan yang menderita autis. Dalam obrolan mereka itu, datang Randy yang bersikap so akrab padanya. Kemudian John meluapkan emosinya dengan memukul Randy dan mengenai Tim yang mencoba untuk merelainya. Savannah meminta maaf kepada Tim, tapi John langsung cuek dan pulang. Di scene lain, John datang ke rumah Savannah. Tampaknya Savannah tidak ada di rumah. Kemudian datang Tim dan bertemu dengan John. John sangat menyesal atas perbuatannya waktu itu, melihat muka Tim yang lebam. Kemudian John meminta maaf, namun Tim tak mempermasalahkannya. Bahkan dia bersedia menyampaikan pesan yang ditulis untuk Savannah. Saat makan siang, Tyree dan John sedang mengobrol. Namun tampak ayahnya kecewa karena Savannah tidak diundang untuk makan bersama. Tak selang beberapa lama, John tampak ceria melihat di luar ada mobil Savannah. Akhirnya John menemui Savannah dan mereka pun saling berpelukan. Savannah memberikan balasan surat kepada John, namun berpesan agar membacanya saat dia akan pergi bertugas. Di lain waktu, akhirnya John berangkat untuk bertugas. Di sepanjang perjalanan, John membaca surat yang dituliskan oleh Savannah. Mereka pun berjanji akan sering bertukar kabar melalui surat. Selama LDR,
Mereka melalui hari dengan sabar, sambil menunggu surat balasan. Keterbatasan tempat John bertugas, dia kesulitan untuk mengirim ataupun menerima surat dari Savannah. Tapi Savannah tidak keberatan. Bagi mereka hal yang paling indah adalah menerima surat balasan yang dikirimkan melalui pos. Savannah bercerita kalau dia ingin mendirikan sekolah bagi anak-anak autis, dan John pun sangat mendukungnya. Selama John tidak ada di rumah, Savannah sering mendatangi Tyree dan banyak mendengarkan cerita tentang koin yang disukainya. Tapi saat Savannah bertanya kepada Tyree, kenapa menyukai koin itu, dia pun tak mau menjelaskannya. Lalu John menceritakan awal mula ayahnya menyukai koin itu, dan mengungkapkan kekesalan John dengan ayahnya yang terlalu terobsesi dengan koin hingga menghabiskan uang dan mengabaikan dirinya. Peristiwa pengeboman WTC membuat John dan timnya harus menunggu, tetap pada tugasnya atau dengan tugas baru. Dan John mendapat libur 2 hari untuk menentukan 2 pilihan. Dan John memutuskan untuk pulang walaupun ditentang oleh temannya. Di bandara mereka akhirnya bertemu. Savannah berlari menemui John untuk melepaskan kerinduan yang selama ini dia pendam, dengan memeluk John sangat erat. Dan Savannah mengundang John dan Tyree untuk datang dalam pesta di rumahnya. Tapi di tengah jalan, Tyree nampak tak percaya diri dan memutuskan untuk pulang. Akhirnya hanya John yang menghadiri pesta di rumah Savannah. Nampak orang tua Savannah sangat ramah pada John. Randy pun datang menghampiri dan meminta maaf atas kejadian waktu itu. Di luar rumah, John curhat dengan Savannah. Nampak Savannah kesal kepada John, karena John akan bertugas kembali selama 2 tahun. Padahal baru saja ketemu setelah 1 tahun berpisah. Akhirnya Savannah tak mau John pergi lagi. Dan John mencoba menjelaskan. Namun Savannah tak mau mendengarkan dan memilih pergi meninggalkan John. John mencari Savannah dan menemukan Savannah duduk sendirian di belakang rumah. Dia tak ingin bertemu dengan John, dan John memaksa Savannah untuk menjelaskan apa yang diinginkan darinya. John mencintai dan terus ingin bersama Savannah, tapi dia tak bisa mengabaikan tugas demi negaranya. Akhirnya Savannah mau menerima dan mengizinkan John untuk pergi bertugas kembali. Di lain scene, John nampak sangat bahagia ketika ayahnya bersedia mengantar kepergiannya. Tyree mengatakan bahwa dirinya akan baik-baik saja dan mengizinkan anaknya untuk bertugas. Setelah beberapa lama mereka berpisah, situasi mulai berubah ketika Savannah tak memberikan kabar. Namun John selalu setia dan menunggu surat dari Savannah. Setelah 2 bulan, akhirnya surat itu datang juga. Tapi isinya membuat John sangat kecewa. Ternyata Savannah bertunangan dengan laki-laki lain. Dan John pun meluapkan kekecewaannya dengan membakar semua surat dari Savannah. Dalam suatu misi, John terluka dan harus dirawat di rumah sakit. Setelah pulih kembali, John menemui kaptennya dan meminta tugasnya diperpanjang. Tapi kapten menolaknya dan menyarankan agar John berlibur dulu. Di sisi lain, John mendapat kabar bahwa ayahnya sakit. John langsung pulang dan menemui dokter untuk meminta keterangan mengenai kesehatan ayahnya. Kemudian John pulang ke rumah dan mengamati koin koleksi ayahnya dan mulai menulis surat. Di scene lain, John heran melihat ayahnya dipindahkan ke ruangan lain, namun dia senang melihat ayahnya sudah sadarkan diri dan sudah mengenali dirinya walau nampak lemah. John ingin ayahnya membaca surat yang dia tulis, namun ayahnya meminta John untuk membacakannya. John menganggap dirinya seperti koin yang cacat, karena pernah tertembak sebanyak 2 kali. Setelah mendengarkan cerita John, ayahnya pun tak sadarkan diri dan akhirnya meninggal. Di scene berikutnya, John tampak kesepian setelah ayahnya telah tiada. Dia seolah bimbang akan suatu hal.
John pun memutuskan untuk menemui Savannah. Setelah bertemu, mereka nampak canggung saat berbicara. Dan Savannah sedih mendengar bahwa ayahnya telah meninggal. Kemudian John memutuskan akan pergi setelah menjual rumah ayahnya. John pun kaget melihat salah satu foto pernikahan Savannah. Namun di dalam foto tersebut adalah Tim, yaitu ayahnya Alan. Kemudian Savannah menjelaskan kondisi Tim pada John dalam menuju perjalanan ke rumah sakit. Saat bertemu, Tim meminta maaf dengan John karena merasa telah merebut Savannah dari John. Dalam perjalanan pulang, Savannah bercerita telah berusaha keras agar Tim dapat segera sembuh dari penyakitnya. Tapi dirinya mengalami kesulitan biaya. Pada malam harinya, John mengajak Savannah untuk makan bersama. Savannah sangat canggung saat John terus menatapnya. Kemudian John mengungkapkan kekecewaannya kepada Savannah. Kenapa dulu tidak menjelaskan semua hal ini kepadanya? Dalam suasana itu, terjadilah perdebatan yang memicu amarah John dan Savannah. Namun, John bersikap untuk sabar dan berusaha untuk menenangkan pertengkaran yang terjadi. Savannah menunjukkan surat-surat John yang masih disimpannya. Lagi-lagi Savannah bertanya apakah suatu saat akan bertemu kembali. Namun, John diam 1000 bahasa. Dan Savannah terus mendesak agar John mau mengungkapkan sesuatu. Namun apa yang diharapkan Savannah sia-sia. John kemudian pergi tanpa berbicara sedikit pun. Lalu Savannah menangis. Di dalam mobil, John sangat kecewa terhadap semua apa yang telah terjadi selama ini. Di scene lain, John menemui orang yang dulu ingin membeli koleksi koin milik ayahnya. Dia berniat ingin menjualnya. Dari hasil penjualan koin tersebut, dia sumbangkan untuk penyembuhan Tim. Kemudian beberapa waktu telah berlalu, John menerima surat yang dikirim dari Savannah. Di dalam surat itu dituliskan bahwa Savannah menerima sumbangan dana dari orang tak dikenal. Dengan uang itu, Tim bisa berobat dan akhirnya sembuh. Namun selang 2 bulan, Tim akhirnya meninggal dunia. Savannah menyadari bahwa waktu berjalan begitu cepat dan tak tahu keberadaan John saat ini. Namun dalam dirinya sangat yakin bahwa John masih mencintainya dan suatu hari nanti mereka akan bertemu kembali. Di akhir cerita, apa yang diyakini Savannah dulu kini berbuah manis. Tanpa disadari, Savannah melihat John. Mereka bertemu kembali setelah 5 tahun berpisah. Mereka pun saling menatap dingin dan sedikit melempar senyuman. Kemudian Savannah menghampiri John dan mereka pun berpelukan sambil tersenyum bahagia. Oke warganet, demikianlah jalan cerita dari film Dear John ini. Bagi kalian yang menonton jalan cerita ini, apakah kalian pernah mengalami LDR? Silakan tinggalkan komentar pada kolom di bawah ini. Jika kalian suka dengan jalan cerita ini, silakan like untuk menyukainya, dan subscribe jika kalian ingin mendapatkan info jalan cerita terbaru dari film lainnya. Semoga kalian terhibur, dan sampai jumpa di video berikutnya.